Pratiwi Novianti alias Novi akhirnya angkat bicara terkait polemik uang donasi Agus Salim. Yang menarik dalam hal ini, meski telah dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim serta dijelek-jelekan, Novi lebih memilih untuk tidak memberikan perlawanan dengan membuat laporan balik untuk Agus Salim. Bahkan meski harkat dan martabatnya telah dijatuhkan, Novi tetap fokus membujuk Agus Salim agar melanjutkan pengobatannya dengan menggunakan uang donasi yang telah terkumpul. Ya, melihat hal tersebut, netizen lantas menilai bahwa Novi memang betul-betul memiliki sikap dermawan, tidak seperti tudingan yang dikoar-koarkan oleh pihak yang kontra dengan Novi. Untuk mengetahui beberapa sikap Novi yang berhasil mencuri perhatian, maka inilah 5 sikap dermawan Pratiwi Novianti versi Cumi Top 5. Pratiwi Novianti alias Novi diketahui telah resmi dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim atas dugaan pencemaran nama baik dan penggelapan. Alih-alih memberi perlawanan dengan melaporkan balik Agus Salim, Novi justru memilih untuk tidak mengambil langkah hukum tersebut. Ya, menurut Novi, perlawanan hukum bukanlah poin utama dalam niatnya membantu Agus Salim. Lantas, benarkah Novi merasa legowo dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim? Dan apa alasan Novi tak memberikan perlawanan? Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Teh Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik, itu poinnya. Nah, kalau memang nanti ternyata Agus tidak sesuai, maka pihak penyandang dana atau pemberi dana, bisa dibayangkan loh, pemberi dana atau penyumbang dana itu bukan cuma satu loh. Berarti banyaknya orang bisa melaporkan Agus. Meski telah resmi dilaporkan ke polisi oleh pihak Agus Salim, di hadapan awak media, Novi menyampaikan bahwa ia akan tetap fokus dalam menjalankan amanah dari para donatur untuk mendampingi pengobatan Agus Salim. Namun, seperti diketahui, sejak uang donasi dikelola oleh yayasan yang dinaungi Novi, Agus Salim diduga sudah tak ingin menjalani pengobatan dengan didampingi oleh Novi. Lagi-lagi tak pantang mundur, Novi terus berusaha membujuk Agus Salim agar melanjutkan pengobatan matanya. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas, operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang, boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu atau nominalnya berapa, kita akan siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Dari awal Novi ini udah tahu kalau Agus ini matanya nggak bisa disembuhkan lagi. Tidak bisa.
Kalau donasi ini bentuk kepedulian bahwa dia ini nggak bisa bekerja apa-apa, hilang mata pencarian. Oh enggak, kita nggak akan menghentikan itu gitu kan, tetap membuka ruang untuk pengobatan. Tujuannya kan itu. Gitu. Tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari Mas Agus tidak mau melanjutkan, ya kita pastinya akan konsultasi dengan dinas sosial gitu, karena memang dalam ruang lingkup dinas sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat biasanya gitu ya Mas. Udah tadi kita udah koordinasikan sih udah. Dalam polemik uang donasi Agus Salim, Novi secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia akan terus memperjuangkan amanah yang telah diberikan oleh donatur kepadanya hingga titik darah penghabisan. Ya, meski dituding menyalahgunakan uang donasi, Novi tak gentar untuk membuktikan bahwa tudingan tersebut tidaklah benar. Lantas seperti apa Novi menyikapi itu semua? Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus. Ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami. Ini nominalnya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Nggak begitu audit aja, nanti setelah diaudit baru kalian lihat siapa yang gila. Tapi memang dengan adanya peristiwa ini sangat memukul ya. Yang sangat memukul itu pertama bahwa donasinya tidak tepat guna, itu yang pertama. Dan yang kedua yang benar-benar sangat memukul adalah Tenovi dilaporkan ya, semuanya harusnya tahu bahwa Tenovi jangan sampai dilaporkan, atau uangnya juga masih utuh gitu. Yang penting kalau saya mungkin ya, saya tidak mewakili donatur ya, tapi katakanlah saya mewakili donatur. Tetap doa terbaiklah buat Tenovi. Itu benar-benar Tenovi harus tegar. Kita pasti bantu Tenovi terus. Mungkin itu. Novi secara terang-terangan mengaku bahwa polemik terkait uang donasi baru pertama kali terjadi dalam sejarah selama ia menjadi seorang aktivis sosial yang menaungi sebuah yayasan. Yang menarik, meskipun Novi kini terlibat polemik uang donasi Agus Salim, ia mengaku tidak kapok menjadi seorang aktivis sosial dan akan terus membantu orang yang membutuhkan. Ia tak ingin terpuruk terlalu dalam. Novi menyatakan bahwa ia akan mengambil hikmah yang baiknya saja dalam polemik uang donasi Agus Salim saat ini. Lantas, benarkah Novi tidak menjadi takut saat membantu orang lain? Tenovi jadi kapok nggak sih Kak Tenovi buka seperti ini lagi ke Tenovi? Enggak, kita masih tetap bantu orang. Kemarin juga kita ada bantu ODGJ yang baru melahirkan bayi prematur, kita tetap bantu. Belum ada, dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial ini 4 tahun dari 2020. Saya resign itu di bulan November. Yang saya resign sekali lagi di bulan November. Saya sudah berjalan sosial tuh sampai final saya memutusin untuk yaudah saya resign, saya fokus untuk sosial, membantu orang, dan sampai detik ini baru 1 kali Bu. Alhamdulillah baru 1 kali. Ya, yang diambil dari case ini sih ya secara pribadi kan saya di sini sebagai volunteer ya, dan sebagai ketua yayasan juga. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi gitu. Dan atas tindakan saya juga semuanya, saya kan sebagai manusia pasti nggak luput dari kesalahannya. Saya akan belajar jadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu aja sih.
Meski harkat dan martabatnya telah dijatuhkan oleh pihak Agus Salim, dalam pembuktiannya atas tudingan-tudingan yang dilayangkan oleh pihak Agus Salim, Novi tampak langsung memberikan bukti nyata tanpa berkoar-koar dan menjatuhkan pihak lain, terutama pihak Agus Salim. Ya, seperti diketahui, belakangan kemarin pihak Agus Salim melontarkan sejumlah tudingan, mulai dari legalitas yayasan yang dinaungi Novi hingga sosok pribadi Novi. Lantas, seperti apa sikap Novi saat memberikan pembuktian atas tudingan yang dilontarkan pihak Agus Salim? Saya mendirikan yayasan di 2021. Selama ini saya sudah merawat anak asuh saya yang lahir dari ODGJ yang mayoritas adalah terlantar, mulai dari dia di kandungan sampai lahir, ibunya saya rawat, anaknya juga saya rawat. Dan saya juga ada ODGJ, beberapa ODGJ yang kita rawat di yayasan kami. Itu semua alhamdulillah uang dari saya pribadi. Jadi saya di sini menekankan penghasilan saya setiap bulan yang mendanai yayasan, bukan yayasan yang mendanai pendapatan saya, gitu. Maksudnya pribadi saya dan juga tim itu nggak ada sama sekali. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Dan ini mantan pramugari dari tahun 2012 sampai 2020. Anda tahu pramugari bagaimana? Tiap 6 bulan sekali medical check up. Dari kurun waktu 6 bulan ada random medek. Kalau long stay apa? Kalau speed duty, oke. Jadi kalau misalnya dia harus stay di kota segala macam, besok mau terbang langsung random medek. Boleh dicek langsung ke rekan-rekan ke pusat medical check up yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana Novi? Di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Novi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Novi lakukan. Dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya lihatan ini mediknya, ya. Gitu.